Ya, nggak berasa udah masuk hari ke-14. Ini tanah yang biasa dengan air biasa. Ini yang tanah biasa campur dengan kompos dan disiram air biasa. Ini yang disiram dengan asam humat tanah. Lihat humatnya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skala Pertanian Skala Rumahan. Ini di depan saya sudah menyiapkan tanah liat. Ini tanah liatnya benar-benar liat ya, pas batu yang ini ya, warnanya pun ini apa sih ini? Bukan, ini kan agak coklat nih, lebih muda nih, agak hijauan. Nah, ini kalau basah tuh seperti ini ya, dan kalau kering tuh benar-benar sekeras batu. Ini tanah benar-benar liat ya. Jadi mayoritas tanah di tempat saya seperti ini. Dan ini ada asam humat ya, humid acid soil improver. Saya akan membandingkan pengaruh penggunaan asam humat terhadap tanah liat lagi. Dan saya menggunakan ini Pak, kali ini saya menggunakan 3 pot kecil ya. Dan ini adalah kompos jerami padi yang sudah lapuk ya. Jadi saya ambil di sawah. Di sekitar sini banyak sisa jerami padi yang sudah lapuk, jadi saya bisa manfaatkan untuk perbandingan konten kali ini. Jadi intinya itu ini nanti 3 ini full tanah liat dan ini juga full tanah liat. Namun bedanya nanti yang satu disiram menggunakan asam humat, yang satu menggunakan air biasa, dan yang satu lagi perpaduan antara ini kompos jerami padi dan tanah liat. Perbandingannya mungkin nanti 1:1 ya. Dan ini disiram menggunakan air, jadi keduanya ini menggunakan air dan yang satu menggunakan asam humat. Sekarang saya coba racik dulu ya. Ini asam humatnya kita taruh di atas. Oke, sekarang ada 3 bagian. Ini yang campur kompos jerami dan ini sama tanah liat ya. Untuk penyiraman akan saya lakukan hari ini juga. Baik, di depan sudah saya siapkan ini air biasa dan akan digunakan untuk menyiram. Ini asam humat saya menggunakan sendok ukuran 5 ml untuk air kurang lebih sekitar 3 liter ya. Tapi sendok juga nggak full. Nah, kurang lebih segini ya. Ini asam humat akan saya gunakan berkali-kali untuk menyiram satu aja ini. Sedangkan yang lain menggunakan air biasa. Hari pertama ini yang tadi campuran kompos jerami dan ini yang menggunakan air putih biasa. Jadi si asam humat sebelah sini ya. Kita mulai dari yang menggunakan jerami dulu. Ini siramnya saya kira-kira ya. Ini karena menggunakan air nggak apa-apa sampai airnya langsung turun ke bawah. Sedangkan menggunakan asam humat paling sekitar seperempat gayung. Sangat dikit. Seperempat gayung pun dia sampai menetes ya. Oke, kita lanjut hari besok. Hari kedua ini air biasa, ini air asam humat kemarin, ini yang menggunakan asam humat, ini air biasa ya. Ciduknya saya bedakan karena ini sudah tercampur asam humat. Saya menggunakan ini aja nih. Aduh. Oh, pas nih, jadi 2 kali disiram ya. Ini tanah kompos dan tanah liat, ini tanah liat, ini asam humat. Dia langsung rembes ke bawah ya. Lanjut lagi besok. Hari ketiga, mari disiram lagi. Seperti biasa, ini air biasa dan ini asam humat ya. Ini menggunakan kompos, ini yang tidak. Nah, kali ini yang warna asam humat saya juga menggunakan ini agar sama ya. Namun nanti akan saya cuci. Jadi jika nanti pakai itu lagi, ini sudah bersih. Nah, terlihat yang menggunakan asam humat itu ketika disiram langsung merembesnya sampai mengalir cepat ya. Berbeda dengan yang menggunakan air, dia merembesnya lebih lambat. Hari keempat. Ini sengaja menggunakan 1 wadah aja.
lanjut lagi besok. Hari kelima, nih saya menggunakan satu ini aja sekarang. Ini tanah juga sudah mulai lesep ke dalam ya. Ini pelan-pelan. Nah, ini juga sama. Pokoknya nih disiram, diusahakan saya rata ya, agar airnya masuk keluar semua. Nah, ini menggunakan asam umat. Kita lanjut lagi besok. Hari ke-6, ini yang di tengahnya ada kompos jerami, sudah ditumbuhin padi ya. Disiram lagi aja nggak apa. Ini sebagian juga sudah mulai hancur ke dalam. Ini satu, oh hari ini 2 aja nggak apa, kemarin kan 2 hari 1 ya. Jadi nggak apa, kita agak banyak nih hari ini. Nah ini 2. Mulai sekarang 17 Agustus, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Semoga negara kita makin maju dan makin berkembang, dan mudah-mudahan kita semua semakin sejahtera. Amin. Oke, lanjut lagi besok hari ke-7. Ini tanah yang full asam humat, ini air biasa, dan ini campuran kompos. Jadi pada hari ini saya akan membalikkan tanah yang dari campuran kompos ini ya, karena kompos itu bagian tengah dan bagian atas kemarin ditaruh tanah biasa ini sampai ditumbuhi padi. Jadi kemarin saya menggunakan kompos serang padi busuk, dan yang menggunakan kompos ini itu disiram dengan air biasa ya. Jadi nanti perbandingannya tanah yang dicampur kompos dan ini tidak, itu seperti apa hasilnya. Karena pada video sebelumnya itu ada yang komentar, share dulu, ada komentar tanah seperti ini tuh hancur ya, tanpa campur kompos pun bisa hancur gitu kan. Jadi saya penasaran, makanya melakukan perbandingan ini. Dan memang nih tanahnya bisa hancur ya, karena tekstur juga masih basah. Beberapa hari ini memang hujan ya. Nih si tanah yang sudah tercampur kompos jerami sudah diacak-acak ya, kita masukkan kembali. Jadi rencana nanti di hari ke-14 mungkin ya, di tepat 2 minggu akan saya lihat lagi bagaimana perubahannya di antara tanah yang disiram asam humat atau dicampur kompos, atau bahkan tidak dicampur apa-apa dan disiram dengan air putih, hasilnya akan sama saja atau tidak ya. Ini berhubung ini terlalu penuh, jadi sisanya akan saya taruh sini aja. Ini udah cukup penuh ya, nggak usah diempel-empel, nggak apa. Ini tanah yang kompos. Sekarang saya ganti baknya, ini taruh sini dulu deh. Ini tanah yang tidak dicampur apa-apa ya, yang hanya disiram dengan air saja. Dan ini tekstur tanahnya terlihat, dia ternyata nih, jatuh nih. Ternyata bisa hancur juga dan masih agak lengket ya. Tapi ini kita lihat setelah nanti dijemur, hasilnya itu seperti apa. Apakah sama seperti yang tanah lihat disiram asam humat atau tidak ya. Ini kita hancurkan dulu coba. Mudah-mudahan besok panas ya, jadi ini tanahnya masih basah, ini dijemur aja. Oke, kita masukkan lagi. Ini juga saya usahakan penuh ya. Nah ini cukup penuh. Sekarang yang menggunakan asam humat nih, ini menggunakan asam humat. Ada yang jatuh juga. Nah, yang menggunakan asam humat, mari kita lihat. Ini teksturnya ini juga sama ya, bisa hancur nih. Sedikit perbedaannya, yang menggunakan asam humat dia tidak terlalu plikat gitu, tidak terlalu lengket seperti yang tadi ya, yang tanpa asam humat, namun sama-sama bisa hancur. Nah, untuk perbandingan pastinya kita lihat itu setelah dijemur ya. Pada percobaan sebelumnya kan tanah yang digunakan itu setelah diberi asam humat, dia setelah kering tidak keras menggumpal lagi ya, jadi teksturnya berbeda. Namun kali ini nanti bakalan dilihat apakah si tanah yang tadi nih, si tanah lihatan dengan air biasa, teksturnya gembur sama seperti asam humat atau tidak ya. Nah ini sekilas di depan kamera itu hampir mirip, hanya saja ada sedikit perbedaan. Kalau yang ini tuh tidak terlalu basah tanahnya, timbang yang ini menggunakan kompos dan tidak menggunakan apapun ya. Jadi ini lebih lebih kering sih, sedikit lebih kering ya, nggak terlalu menggumpal. Itu perbedaan di hari ke-10 ini ya.
Nah ini ada bekas sisa yang tadi nggak apa. Jadi ini hanya 6 hari, ternyata 6 hari berturut-turut disiram asam humat karena hari ke-78 itu hujan ya. Nah ini terusin aja deh. Ini asam humat campuran kompos, dan yang ini yang tidak menggunakan apa-apa, yang hanya air putih. Ini akan saya jemur dan kita lihat hari ke-14. A few moments later. Ya, nggak berasa udah masuk hari ke-14. Ini tanah yang biasa dengan air biasa. Ini yang tanah biasa campur dengan kompos dan disiram air biasa. Ini yang disiram dengan asam humat tanah. Lihat asam humatnya. Sekarang kita cek dulu. Ini saya dulu ya. Ini ada tempat wadah untuk cek dulu. Pertama yang tanah biasa dulu ya. Tanah biasa. Kalau tanah lihat yang disiram dengan air biasa setelah 14 hari. Jadi 4 hari kemarin sudah saya jemur meskipun 2 hari yang hujan ya, tapi 2 hari itu cukup panas. Di bagian bawahnya nih saya pegang hangat dan teksturnya masih ya, terlihat ya, ini kan tanah lihat disiram air biasa ya. Jadi dia jika diempal begini, nah itu dia wujudnya berubah seperti ini nih. Dan jika dihancurkan pun dia teksturnya lengket ya, dan tidak disiram asam humat nih. Dan untuk bagian paling atasnya nih itu sangat keras nih, tuh dia benar-benar seperti keras banget kan. Nah teksturnya seperti ini, seperti batu. Jadi bagian bawahnya dia masih basah, bisa dihancurkan bisa, tapi ketika kita genggam erat seperti ini, nah dia tuh seakan-akan menyatu ya, dan jika kita hancurkan pun, hancurkan kembali nih, nah itu teksturnya tuh lengket gitu ya. Sekarang ini saya simpan dulu. Nah, sekarang yang ini dulu, yang kompos ya. Jadi ini campur kompos jerami dan disiram dengan air biasa. Teksturnya ini sama ya, bawahnya hangat dan bagian atasnya pun ada yang keras seperti ini, tapi ya sama lah ya. Masih ada yang bagian keras banget tapi dia kecil gitu kan. Namun mayoritas ini lebih gembur ya. Ini ada pada yang jadi gini. Coba kita seperti ini ya. Nah ini teksturnya dia sama lengket, tapi jika dihancurkan dia lebih mudah dihancurkan ya. Kalau yang tadi kan dia ketika diiniin benar-benar lengket ya, kalau ini lebih mudah dihancurkan. Coba kita lagi yang agak besar deh, tangan dua ya. Oh dia kita coba ini pun pel-pel. Nah dia kan nyatu ya, tapi ketika dihancurkan dia lebih mudah hancur ya. Tuh terlihat ya. Nah lebih mudah hancur. Sekarang ini saya taruh dulu, yang kedua saya taruh sini aja deh. Nah sekarang yang menggunakan asam humat nih, ini tanah liat menggunakan asam humat. Apakah sama dengan menggunakan air biasa atau tidak ya? Oke, yang tadi nih campur. Nah ini sama, bagian bawahnya hangat dan bagian yang kerasnya pun juga kita cari dulu nih yang keras ya. Oh mana yang keras nih? Oh mana keras. Oh tidak ada ya. Oh ini ada nih. Ada yang keras juga nih, tapi sedikit ya. Mayoritas dia lebih tuh kelihatannya begini, tapi ketika dihancurkan lebih hancur ya. Ketimbang yang menggunakan air biasa. Tapi ada juga nih masih keras tapi kecil. Sekarang untuk teksturnya saya coba, saya genggam ya seperti tanah liat dan tanah kompos tadi campur. Nah ini jika digenggam tuh seperti ini ya. Namun jika dihancurkan, dilihat. Nah dia kalau dihancurkan tuh lebih mudah hancur ya. Ini lebih mudah hancur nih. Ini hampir mirip dengan si yang menggunakan kompos nih. Jadi menggunakan kompos pun ketika diginiin, dia ketika dihancurkan lebih mudah hancur ya, tidak lengket. Saya lagi. Nah, jadi untuk tanah liat menggunakan disiram asam humat dan tanah liat menggunakan kompos tapi tidak menggunakan asam humat, ketika di empal-empal begini, terus ketika dihancurkan itu dia bisa menggembur ya. Jadi ini kategorinya menurut saya ini hampir sama ya, tapi kalau untuk nutrisi jelas yang menggunakan kompos itu lebih bernutrisi ya. Kalau yang ini kan dia hanya lebih gembur saja. Sekarang ini yang ini ya. Nah ini yang bandingan tanah liat disiram dengan air biasa, karena pada konten sebelumnya ada yang komen tanah seperti ini jika disiram dengan air biasa terus-menerus pun akan hancur ya. Ya benar, akan hancur, sama ini juga sama-sama hancur. Namun bedanya ketika ini tanah liat yang disiram dengan asam humat, nah ini tampel-pel seperti tampilannya. Kalau yang tidak menggunakan asam humat, nah ini tampel-pel, nah kelihatan sama ya. Nah seperti ini nih, dari segi warna sama atau beda ya. Nah, kalian aja lihatnya gimana ya, sama atau beda. Tapi ketika dihancurkan, bedanya itu ketika dihancurkan, ketika ini dihancurkan dan ini dihancurkan, kalau yang asam humat tuh lebih langsung hancur ketimbang si tanah liat ini. Kalau tanah liat ini berasanya lebih lengket ya. Ini saya coba kepala lagi nih. Nah ini kan ketika disatukan seperti ini, dihancurkan pun bisa dihancurkan. Nah tapi dia teksturnya tuh, dia teksturnya lebih apa ya, lebih lengket sih, lebih sedikit lengket nih. Nah dia ada yang seperti ini nih, ketika dihancurkan tuh dia tuh kayak dodol ditar gitu kan, lengket ya. Sedangkan ini ketika kita hancurkan nih, nah dia tuh benar-benar melepas gitu kan strukturnya. Jadi ibarat lem ini lemnya masih pelikat, ini tarik terus lemnya tuh pelikat. Sedangkan ini jika dihancurkan dia ambiar aja gitu. Jadi kesimpulannya yang mana nih perbandingan tiga tanah ini nih, tanah liat besar ya. Jadi ini dua ini menurut saya ini sama ya, hampir sama, dan ini tuh sedikit lebih lengket. Jadi pada dasarnya percobaan perbandingan tanah liat disiram asam humat itu ada bedanya ketimbang disiram air biasa. Meskipun secara kasat mata tidak terlalu terlihat, tapi dia ini lebih menggembur saja ya. Sedangkan tanah liat ini jika
menyatu kembali, terus dihancurkan dia lebih lengket ya. Jadi jika terkena panas matahari pun, nah terlihat ini yang menggunakan asam umat nih, dan ini menggunakan air biasa. Dia kalau kering seperti ini nih, kalau menggumpal kering dia akan benar-benar keras ya. Sedangkan menggunakan asam umat ini jika mengering pun dia, teksturnya itu lebih mudah hancur ya. Hampir sama seperti yang kompos ini nih. Yang kompos juga jika mengering pun dia masih bisa hancur ya, karena komposnya masuk ke dalam pori-pori si tanah gitu. Oke, kayaknya kontennya cukup sekian. Kalau ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga sedang belajar bertani sederhana ya, karena ini saya juga hobi bertani di skala rumahan. Makasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya.